Bentar, kamu kenapa gitu? Bentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan pagi hari ini, kami akan menjelaskan tentang tugas IMK kami, tugas UAS, yang berjudul merancang sistem informasi TPA Rurung. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsudin dari Teknik Informatika 2019 dengan NIM 19010130075 dan teman saya Sahrul Ramadan Informatika 2019 dengan NIM 19010130038. Jadi kita langsung saja di presentasinya, kita langsung share screen saja. Oke. Kita langsung ke materinya. Jadi di sini beranggotakan. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang nih tentang pembuatan sistem informasi ini. Nah, jadi setelah kami melakukan observasi, walaupun bukan kami sendiri yang observasi nih, tapi ada teman yang observasi. Nah, kami hanya mengumpulkan data melalui dia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sistem informasi itu di setiap sektor sangat dibutuhkan. Ini di sini untuk mempercepat kinerja atau proses dari sistem itu sendiri. Nah, selain juga membuat lebih rapi, teliti, dan terstruktur. Nah, apalagi pada sektor tempat pembuangan akhir atau Rurung di Rebras ini, seperti yang kami telah membaca berita bahwa TPA Rurung ini pernah mengalami overloading sampah, kebanyakan stok sampah yang didapatkan. Jadi, berdasarkan masalah itu, kami lakukan analisis dengan menggunakan soft system metodologi dengan teknik prototyping untuk menggambarkan sistem informasinya seperti apa. Jadi, rumusan masalah pada tugas kali ini adalah gambaran kerja sistem informasi TPA Rurung dan gambaran user interface-nya dengan tujuan dan manfaat memberikan gambaran kerja sistem dan memberikan gambaran user interface. Nah, analisis masalah. Nah, di sini kami telah menganalisis masalah implementasi dari sistem informasi ini pada bagian administrasi. Karena pada bagian lapangan sistem informasi ini tidak akan bisa menyentuh langsung. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di prototypingnya. Nah, di sini fungsinya itu untuk mempermudah administrasi sehingga pengontrolan sampah setiap hari itu dapat dilakukan sehingga dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah overload pada TPA beras. Nah, di sini maksudnya kenapa bisa kayak gitu? Nanti pada setiap saat sampai masuk itu petugas wajib mengisi sistem data dari sistem informasi ini sehingga dari pihak TPA Rabras itu bisa menyediakan solusi lah atau menyediakan rencana terlebih dahulu bagaimana agar sampahnya tidak overloading. Nah, yang selanjutnya adalah laporan jumlah sampah dan jumlah penjualan itu mau setiap bulan, setiap tahun, 6 bulan, nanti terserah. Dan ini akan membuatnya lebih cepat dan efisien dalam hal pelaporannya. Dan untuk analisis pengguna sendiri, nah di sini kami menganalisis tentang pengguna aplikasi ini adalah pekerja pada TPA dan juga nanti untuk yang mengirimkan sampahnya ke TPA beras. Jadi desain user interface-nya kami sesuaikan dengan kondisi psikologis dari para pekerja itu sendiri agar kami membuat tampilannya bagus dan mudah dioperasikan. Nah, untuk kebutuhan fungsional, di sini melakukan login dari petugas TPN sendiri mengolah data sampah dan mengolah data penjualan sampah. Oke, jadi yang kebutuhan fungsionalnya itu nanti sesuai dengan di lapangan yaitu analisis perangkat keras, hardware, dan analisis perangkat lunak software. Nah, di sini lebih ringan karena aplikasinya di sini menggunakan web yang sederhana. Oke, untuk selebihnya tentang prototypingnya akan dijelaskan oleh Sahrul Ramadan. Waktu dan kesempatan kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada saudara saya Samsur ya. Mungkin sebelumnya bisa ini ya, share screen-nya dimatikan. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya sebentar, saya akan membuka Chrome dulu untuk langsung masuk pada website-nya. Oke, saya share screen. Oke, langsung saja mungkin kita masuk. Oke, baik, langsung ya. Nah, bentuk prototyping yang digunakan untuk memberikan gambaran kepada pengguna aplikasi tentang aplikasi yang dikembangkan nantinya. Adapun aplikasi yang nantinya akan dikembangkan antara lain yang di depan sini ada halaman login. Nah, di mana adapun prototyping sederhana ini kami membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Dan database-nya MySQL, di mana ini adalah bentuk sederhana dari sistem informasi TPA Rurung yang nantinya akan dikembangkan. Pada halaman login ini terdapat dua field untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Nah, apabila username dan passwordnya sudah terdaftar, maka akan langsung bisa dilakukan login atau masuk pada dashboard. Akan tetapi, bila username dan password belum terdaftar, maka sistem akan pengguna harus memilih menu mendaftar agar bisa mendaftarkan username dan passwordnya. Langsung saja kita coba praktekkan. Nah, kita coba di sini masukkan username-nya itu sampah dan passwordnya adalah sampah. Pastinya dia tidak bisa melakukan login karena username atau passwordnya itu salah atau belum terdaftar. Nah, kita coba mendaftar. Di sini ada halaman registrasi. Pada halaman registrasi ini pengguna akan mendaftarkan username dan password yang diinginkan. Akan tetapi harus sesuai dengan SOP dari TPA Rurung itu sendiri dalam hal pemilihannya. Pada halaman di atas terdapat field username, password, dan konfirmasi password, di mana pengguna memasukkan data username sesuai dengan yang telah ditentukan, kemudian memasukkan password sesuai dengan keinginan, dan konfirmasi password harus sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya. Nah, apabila ditekan tombol registrasi, maka sistem akan merekam data yang diinputkan pada form tersebut ke dalam database yang telah kami buat. Nah, baik, langsung kita coba praktekkan. Misalnya di sini kita tadi mau masuk menggunakan apa ya? Apa tadi? Kita mau masuk menggunakan apa tadi ya? Sampah. Oh ya, sampah. Nah, kemudian untuk passwordnya kita sama sampah juga. Sampah. Dan konfirmasi passwordnya adalah sampah. Nah, kita registrasi. Dikatakan di sini username telah berhasil ditambahkan, berarti username dan password yang kita buat barusan, yaitu sampah dengan passwordnya sampah, itu telah ditambahkan di database dan siap untuk melakukan login. Nah, kita langsung masuk pada halaman login lagi untuk melakukan login. Kita langsung sampah dan passwordnya adalah sampah. Kita login. Nah, di sini kita langsung masuk pada dashboard ketika username dan password kita itu benar gitu. Kemudian masuk pada halaman data sampah. Desain pada halaman ini menggunakan beberapa kombinasi kotak dan warna sehingga menghasilkan keserasian yang membuat pengguna menjadi lebih nyaman ketika melihat dan mengoperasikannya. Nah, pada list menu terdapat dua buah menu antara lain data sampah dan penjualan sampah. Di mana menu tersebut berfungsi sebagai transisi antara dua menu tersebut. Nah, adapun pada bagian kiri terdapat label menu admin, di mana di sini menandakan bahwa yang sedang login ini adalah
memiliki akses sebagai admin gitu. Kemudian untuk menu pojok kanan atas ada logout, di mana logout berfungsi sebagai tombol untuk keluar dari halaman ini, di mana sekalian menghapus session agar pengguna tidak bisa masuk lagi gitu. Nah, kita pada beberapa bagian yang telah dibahas di atas bersifat tetap tidak berubah apabila dilakukan perpindahan menu ke penjualan sampah. Terdapat menu pencarian pada sistem informasi. Ini berfungsi untuk mencari informasi penting pada database yang terkait dengan halaman tersebut. Terdapat fitur tambah pada aplikasi ini di mana data yang ditambahkan sesuai dengan database yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini form pencarian. Misalnya kita mau mencari yang sampah besi gitu. Besi ya, sampah besi. Kita langsung cari. Nah, di sini tertera satu data yaitu asal sampah dari Brangbara gitu ya. Kita kembali. Nah, di sini ada 3 field untuk memasukkan data, yaitu asal sampah, jenis sampah, dan berat sampah, di mana asal sampah diisi dengan asal sampah yang akan dibawa ke TPA, dan jenis sampah diisi dengan jenis sampah yang akan dibawa ke TPA, dan berat sampah diisi dengan berat sampah keseluruhan yang akan dibawa ke TPA. Nah, kita coba memasukkan data. Asal sampah misalnya berasal dari mana ya? Tidak tahu. Dari kota misalnya, kota. Jenis sampah itu sampah besi. Ini beratnya 70 kilo. Kita tambah data, maka di sini websitenya langsung menampilkan data berhasil ditambahkan. Itu berarti data yang kita barusan inputkan itu berhasil direkam oleh web yang kita buat gitu. Ini. Nah, misalnya kita ingin menghapus, misalnya sampah dari Goak itu bisa langsung dihapus. Nah, kemudian masuk pada penjualan sampah gitu. Halaman penjualan sampah. Halaman ini digunakan untuk menangani terkait dengan data penjualan sampah. Adapun dari fitur seperti pencarian itu sama seperti data sampah yang sebelumnya. List menu dan lokatnya masih sama seperti sebelumnya. Akan tetapi perbedaan di sini dalam penginputan datanya. Data yang harus diinputkan oleh pengguna yaitu jenis sampah, berat sampah, dan jumlah. Misalnya kita masukkan langsung jenis sampahnya, sampah besi. Misalnya jenis sampahnya, sampah besi, dan berat sampah 70 kg. Jumlahnya itu misalnya berapa ya? 700.000 dah. Nah, kita tambah data. Nah, di sini sudah ditambahkan. Dan di sini ada menu logout di mana kita bisa keluar dari halaman web ini. Nah, pada halaman web ini juga udah kita tambahkan session di mana jika kita ingin masuk paksa langsung pada dashboard itu akan ditendang kembali ke halaman login. Misalnya saya langsung masuk ke index.php. Nah, dia nggak bakalan bisa masuk karena kita udah memasang session di sini. Jadi pengguna harus dan wajib melakukan login. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Kemudian untuk kesimpulan dapat disampaikan oleh teman saya, Samsur ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi setelah mendengarkan presentasi tentang prototyping-nya, izinkan saya berikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi pembuatan aplikasi itu sangat membantu sekali, meringankan beban dari pekerja. Nah, pekerjaan ini kan masih manual, sehingga
untuk meringankan, untuk mempercepat, untuk membuatnya lebih efisien dan efektif, itu kita harus membuatnya secara otomatis atau terkomputerisasi. Sama halnya seperti yang TPA Rurung bilang beras ini. Nah, untuk mempercepat kinerja sehingga meminimalisir overload pada tempat pembuangan sampah. Mungkin sekian presentasi bisa kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.